mendapatkan hibah dari Jepang, kerjasama dengan Jepang, kira-kira seperti itu. Nah, ini sudah ada Pak David Susilo yang akan menjadi apa namanya perefleksi kita hari ini. Nah, beliau itu adalah teman saya yang mengajarkan saya banyak hal. Beliau itu luar biasa. Jadi kalau ingin Aduh. berkreatif, itu jagonya adalah dengan Pak David. Selamat datang Pak David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tias. Terlalu Gimana kabarnya hiperbola. Pak? Ya, terlalu hiperbola, Oh Bu Tias ini. hiperbola, oh enggak. Memang iya Pak, jenengan itu adalah guru saya, mentor saya untuk Hmm, bisa berkreativitas itu bagaimana, kira-kira seperti itu. Oke. Eh, ya, saya kan ini ya, jadi di hari ini malam ini sangat spesial karena saya juga ada di apa sekitar 10 kilo lah dari kota Jember. Jadi saya masih ada di sebuah desa karena saya harus menyelesaikan beberapa pekerjaan sehingga mohon maaf kalau penerangan kurang ini karena memang situasi di desa tapi tidak mengurangi makna refleksi pada malam hari ini Bu Tias. Jadi gitu. Monggo Bu Tias. Oke, saya lanjutkan sebentar ya Pak David. Nah, jadi hari Monggo. ini yang akan melakukan refleksi adalah Pak David Susilo ya, salah satu apa namanya rekanan saya yang berkecimpung di dunia kreativitas. Jadi beliau itu staf ahlinya Kemenparekraf juga dan salah satu orang yang mengembangkan Jember Fashion Carnaval. Nah, itu nanti beliau akan apa ya melakukan refleksi terkait 3 kegiatan yaitu satu kebinekaan hari kuliner, kedua adalah JFC sendiri dan yang terakhir inspirasi dari Pak Rendra Wirawan. Jadi Pak David saya memang apa ya mengajak teman-teman sendiri untuk bisa berbagi yang sekiranya mereka memang apa ya berkompeten di dunia yang saya apa ya belajar bersama-sama dengan teman-teman di sini. Nah, nanti monggo Pak David bagaimana? Wah, terima kasih di virtual. Ini saya mau cek ya. Suara saya jelas ya Bu Tias? Jelas sekali. Oke, alhamdulillah. Biasanya kalau di Ajung ini agak-agak sedikit sinyalnya, ya maklum lah di pedesaan gitu. Jadi rekan-rekan sekali malam hari ini saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam salam sehat selalu bagi kita semua. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu dan berinteraksi bersama-sama dalam kelas refleksi ya di kegiatan Modul Nusantara ini, dan luar biasa terima kasih Bu Tias malam hari ini saya diajak join. Jadi memang saya ingin memberikan refleksi dari berbagai macam sudut pandang dari perspektif saya. Jadi rekan-rekan mahasiswa ini dari mana saja ya Bu Tias ya, mahasiswa-mahasiswa malam hari ini yang join dengan kita? Dari berbagai santai dari Sabang sampai Merauke. Atau mungkin untuk memudahkan ya, teman-teman bisa mengganti rename Zoom-nya, misalnya Agnes dari Padang, atau Parit Pakaya dari Makassar, Gorontalo lah, bisa gitu. Jadi nanti Pak David interaksinya itu lebih gampang. Saya rasa seperti itu nanti. Ini Boleh. ya. Dan Jadi ini ada mentor saya, Pak. Jadi Mas Uwais Alkorni ini mentor saya yang membantu saya dalam apa namanya kegiatan belajar mengajar di modul Nusantara. Jadi dia bukan mahasiswa, oke. tapi mentor yang membantu saya selama ini, gitu. Oke, Wah, silakan salam ayo kenal segera Mas Uras. diubah dari daerahnya masing-masing ya. Bukan kita
apa namanya, primordial atau rasis ya, enggak, tapi untuk lebih memudahkan nanti Pak David itu berinteraksi dengan teman-teman lah. Misalnya nih, Regina halo, terus Amanda dari Morowali. Morowali itu mana, Amanda? Sulawesi Tengah, Palu. Tengah Ibu. Iya, Sulawesi Tengah Palu ya. Nah, ini sudah. Ini ada Hafifa. Gorontalo, oke. Ya, kalau Gorontalo itu saya ingat penghasil jagung terbanyak itu penghasilan. Ya, yang dari Gorontalo benar ya? Jagung di sana itu menjadi penghasil utama ya? Iya Pak, benar. Oke, berarti nggak salah, masih tetap ingatan saya. Jadi saya dulu waktu saya cerita, waktu saya itu di Kendari ya, kalau di Kendari itu ada yang namanya event Halo Kendari. Setiap tahun saya datang ke sana di Kendari, kaitannya bagaimana membangun event di daerah Wakatobi di sana. Jadi kita mencoba untuk mengekspor keindahan pantainya di sana melalui sebuah event. Tapi saya mau meloncat ke Gorontalo ya karena ada masalah transportasi waktu itu sebelum pandemi saya ke sana. Jadi rekan-rekan sekalian, kami sudah sempat disinggung oleh Bu Tias perkenalan kita. Jadi saya memang tahun 2014 sampai 2018 periode Presiden Jokowi yang pertama memang kami menjadi staf ahli di Kementerian Pariwisata. Waktu itu Menteri Pariwisatanya Pak Arief Yahya. Ahli di sana di bidang event dan budaya. Nah, tahun ini saya diminta oleh Mas Menteri itu saya harus menjadi ketua Asosiasi Karnaval Indonesia. Jadi agak sedikit lebih berat sebenarnya. Kalau staf ahli itu enak. Jadi sewaktu-waktu saya dipanggil berangkat. Tapi ketika saya sekarang ini harus menerima tongkat estafet sebagai ketua umum Asosiasi Karnaval Indonesia, maka suatu ketika saya akan bisa berkunjung ke Palu, ke Gorontalo, ke Makassar, ke Morowali. Ada yang Lamongan ini, ada yang Mas Anu ya, Mas Uwas ya. Itu suatu ketika akan sampai di sana. Cuma kan inilah nanti barangkali pada malam hari kita bisa berinteraksi. Sepertinya sinyalnya ini Pak David ini. Iya Bu, sinyalnya Bu ini. Iya, sinyal. Pipinya lah HP ini. Pak David hilang ya? Hilang Bu. Ya. Mohon maaf. Ya, kelihatannya sinyal kami nih. Ya, sinyalnya Pak Ya. David, Pak. Hilang tadi. Aduh, inilah kalau di pedesaan ini. Jadi saya tadi memang, tapi insya Allah lah, semoga aja baguslah sinyalnya. Memang turun naik setelah saya lihat ini. Karena kami pakai Tetris ini, pakai hotspotnya, wifi-nya handphone. Tadi sampai di mana ya ceritanya ya? Kepotong ya akhirnya ya? Ceritanya sampai Pak, cerita terkait dengan mendapatkan kepercayaan dari Mas Menteri Oh iya, di Ketua itu. Asosiasi Karnaval Indonesia. Iya, oke. Ini saya coba untuk ini ya, saya share dulu, share screen YouTube atau video. Semoga aja bisa maksimal ini hari ini, biar teman-teman tahu proses yang saya alami ini menjadi proses yang sangat panjang. Kaitannya bagaimana sih membangun sebuah event dan sekaligus dampak kaitannya dengan UMKM atau dampak dari usaha menengah mikro kaitannya dengan UMKM itu seperti apa. Saya mau izin share screen dulu.
Waduh. Cek gimana? Gimana Merowali? Suara saya, yang lain suara saya nggak putus-putus Pak ya? ada. Ada Pak. Ada Pak, suaranya jelas sekali. Oh ya sudah. Alhamdulillah. Oke, saya akan share screen sebentar. Sabar ya, sabar. Oke. Ya. Oke. Udah kelihatan ya? Sudah Pak. Apa? Dari teman-teman. Udah kelihatan ya? Sudah Pak David, Oke. jelas. Jadi di 2015 kami itu menggagas yang namanya ini ya, bukan Jember Fashion Carnavalnya, tidak. Ini lebih kepada bagaimana saya itu mengajak teman-teman provinsi itu untuk kolaborasi dari sebuah event itu sebagai sebuah branding. Jadi 2015 saya lekatkan dengan JFC waktu itu. Oke. Many kinds of carnival in Indonesia. Through keeping the local wisdom, a wonderful archipelago carnival Indonesia is formed. Semakin banyak kekayaan, semakin banyak kita itu memberikan inspirasi kepada mereka bahwa Indonesia itu harus dieksplor dari semua sisi untuk mengangkat lokal wisdomnya di masing-masing provinsi. Diversity of the carnival in wonderful archipelago carnival Indonesia is not a competition, as it goes further to prove Indonesia's richness of culture. Malah kita itu justru bagaimana membawa mereka dalam kehidupan karnaval itu sesuai dengan selera lokal wisdomnya masing-masing provinsi. Oke, bentar. Bentar. Oke, kira-kira
Jelas ya gambarnya Bu Tias tadi ya? Apa videonya ya? Jelas, Pak, meskipun Oke. agak blur sedikit. Iya, karena setelah saya cek memang ya semoga aja cukup ini. Baru ketemu ini apa persoalannya. Ini kuota saya ini tinggal 800 mega ternyata, nggak sampai 1 giga. Saya berharap ya biasalah di daerah itu pakai Tetris itu memang agak sedikit ini ya, terbatas-batas ya. Tapi apapun yang terjadi saya coba untuk saya maksimalkan hari ini. Jadi rekan-rekan seperti itu ya gambaran yang memang kami lakukan. Kaitannya bagaimana sebenarnya di balik itu semua apa yang harus kita lakukan dalam membangun sebuah branding sebuah event. Jadi branding sebuah event itu sebenarnya ada sebuah maksud dan tujuan yang kita harus buat, tujuan besar di balik itu. Nggak cuma sekedar kita berkarnaval kalau lihat di JFC itu, tapi di balik itu apa? Nah, ini barangkali yang memang harus dipahami dalam konteks bagaimana membangun sebuah branding di event itu. Jadi branding event itu bukan berarti hanya membranding diri kita sendiri atau membranding kota. Tapi sebenarnya kalau lihat kesimpulan refleksinya di JFC itu bagaimana membranding keseluruhan di situ. Halo, cek. Suara jelas ya? Jelas, Tolong, Pak. tolong dibantu ya, karena saya lihat di traffic saya ini turun naik. Oke, saya share screen ya. Nah, kelihatan ya? Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, oke, thank you. Jadi bagaimana sih dari karnaval tradisional itu menjadi karnaval modern? Tetapi pada proses tradisional karnival itu ada sebuah modern karnival untuk ada sebuah budaya tradisional bertransformasi ke budaya kreatif. Jadi bukan berarti budaya tradisional itu sendiri kalau bicara JFC itu akan hilang. Tidak. Budaya tradisional tetap dalam akar budaya kreatif, budaya tradisionalnya. Tetapi bagaimana mengenalkan budaya tradisional itu pada sisi yang lain? Karena budaya tradisional itu secara pakem tidak bisa diubah-ubah. Karena itu adalah sebuah karakter khasnya yang memang tidak bisa kita rubah-rubah. Tetapi kita bisa bertransformasi budaya tradisional itu menjadi budaya kreatif. Seperti itu. Nah, sehingga harapannya adalah bagaimana menjadi modern karnaval. Nah, apa sih kaitannya JFC dengan volunteer ini? Karena kita membangun sebuah konsepsi di balik event Jember Fashion Carnaval itu sebenarnya itu berdiri banyak orang yang namanya volunteer. Tidak ada sebuah kata di situ profesionalitas. Maksud saya orang-orang yang datang ke sana itu dengan visi dan tujuan yang sama, visi, misi dan tujuan yang sama. Artinya bagaimana kita membangun brand. Brand apa? Brand yang sifatnya itu sharing and growing together. Jadi saling bagaimana kita itu saling berbagi ya, saling tumbuh bersama-sama. Itu konsepsi yang dibangun dari refleksi di Jember Fashion Carnaval. 19 tahun ini kekuatan mereka itu cukup solid di situ. Nah, mana yang hebat menurut kalian? Ayo, ikhlas bekerja tidak mendapatkan bayaran, ikhlas bekerja tapi mengharapkan bayaran. Ayo, saya pilih yang mana? A atau B nih? Wah, kalau secara logik, saya aja kalau B rasanya kok saya ini matrik gitu kan? Ya, karena apa? Kenapa saya katakan pilihan multiple choice seperti ini menjadi dua sisi? Karena begini, kalau kita sudah orientasinya itu bagaimana orientasi apa yang saya dapatkan secara value of money-nya, maka yang muncul pada waktu kita membayangkan seperti itu, artinya berarti kita sudah berpikir tentang ambisi pada sisi tentang tidak dalam koridor keikhlasan. Jadi banyak orang-orang ketika ditanya, ketika membangun sebuah aktivitas yang sifatnya sosial entrepreneurship, sosial tourism dan seterusnya, itu akan berbicara apa yang sudah akan kita kembangkan untuk masyarakat. Jadi keikhlasannya di situ. Nah, ini tantangannya memang. Tantangannya bukan uang yang di depan. Saya dibayar berapa? Tidak. Tetapi bagaimana kita ini menimbulkan dampak dulu bagi masyarakat. Baru kita bicara tentang apa yang sudah saya dapatkan. Seperti itu. Jadi kalau di sini ada kata-kata
Ikhlas baliknya adalah jadilah orang yang paling ikhlas, bukan yang paling baik justru. Sebab dalam kebaikan belum tentu ada keikhlasan. Tapi yang orang ikhlas, insya Allah ada baiknya. Jadi kalau orang baik belum tentu ikhlas. Karena kalau baik itu tujuannya pasti ada tujuan tertentu. Tapi sudah ikhlas, pasti dia itu sudah tidak ada sesuatu yang diharapkan orang lain atau yang di luar itu memberi sesuatu pada kita. Kalau sudah ikhlas loh ya. Benar nggak ya? Yang dari Makassar? Halo, Makassar. Benar, Pak. Benar. Gimana menurut ini? Menurut ada mungkin ditambahkan atau mungkin akan yang didiskusikan, silakan. Yang Makassar. Menurut saya, Pak, kalau kita ikhlas bekerja tetapi mengharapkan bayaran, ya kita akan melakukan pekerjaan itu ketika kita berharap bahwa akan ada yang akan kita tuai di akhirnya. Dalam hal ini uang yang akan kita dapatkan nantinya. Nah, saya rasa kalau tidak ada uang yang akan kita hasilkan, maka kita akan bekerja setengah-setengah. Jadi itu tidak seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi ya, untuk anak-anak muda seperti kalian yang mahasiswa itu, ikhlaskan dulu. Waktu dan tenagamu itu ikhlaskan dulu bagi kehidupanmu. Artinya begini, jangan sampai kita itu terbalik dalam kehidupan ini. Jadi terbaliknya seperti ini ya. Kalau kita mengharapkan uang atau mengharapkan sebuah pekerjaan perusahaan yang membayar kita, atau apa ya, kamu membangun sebuah event yang diharapkan nanti itu ada banyak sponsor, tapi kamu sendiri tidak membangun brand dari event itu sendiri, maka kamu akan kesulitan dalam mengangkat sebuah brand itu. Karena JFC lahir itu bukan berharap atau bukan berbicara tentang berapa sponsor banyaknya di sini. Saya ingin cerita ya, JFC lahir itu dari kantong pribadi. Dan sampai hari ini, sampai detik ini, saya jadi pengurusnya Jember Fashion Carnaval itu tidak dibayar oleh Jember Fashion Carnaval. 19 tahun saya tidak dibayar. Kalau nggak percaya tanyakan Mas Iwan, apa benar Pak David? Kecuali begitu tahun 2014 saya diangkat jadi staf ahli oleh Kementerian Pariwisata, jadi bayar saya. Artinya apa? Artinya 2002 sampai 2013 saya existing bagaimana saya itu mencoba menanamkan sebuah investasi sosial saya untuk masa depan saya sendiri. Untuk mendekatkan bahwa konsep yang kita bangun itu membawa dampak dan manfaat bagi masyarakat luas. Sehingga apa? Pada saat 2014, pada saat pertama kali pemerintahan Presiden Jokowi untuk membangun pariwisata, dipanggillah Jember Fashion Carnaval dan saya dipanggil untuk membantu staf ahli Kementerian Pariwisata di bidang event dan budaya. Itu. Jadi saya anggap saya dibayar oleh JFC. Kok bisa, Pak? Iya. Artinya meskipun saya itu pada tahun 2002 sampai 2013 saya nggak dibayar oleh yayasan, tapi melalui JFC lah saya akhirnya mendapatkan pekerjaan, ya selain pekerjaan sebagai dosen ya membantu Bu Tias, itu di sisi yang lain saya mendapatkan aktualisasi diri yang menurut saya cakupannya lebih luas. Itu. Ini yang ingin saya katakan pada malam ini sebagai refleksi di situ. Itu. Oke. Ini pengalaman pribadi saya. Menjadi volunteer itu jiwa kita itu lebih peka terhadap lingkungan sekitarnya. Karena kita tidak sibuk memikirkan diri sendiri. Iya memang. Karena banyak sekali ya orang mengatakan, David bantu JFC gak dibayar. Oleh apa? Nah, David bantu JFC oleh apa? Oh, nggak dibayar. Terus kita belajar tidak menjadi manusia yang egois. Karena kita tidak memikirkan diri sendiri. Karena memikirkan orang lain situ. Itu bagian bagaimana sosial spiritualism lah. Ada nilai spiritual di situ. Saya ingat benar ya, kalau di agama Islam yang katakan menjalin silaturahmi itu memperlancar rezeki dan memperpanjang usia. Benar nggak ya yang dari Gorontalo? Betul ya? Gorontalo? Halo, Gorontalo. Halo. Gorontalo, monitor? Wah, sinyal ini kelihatannya. Oke, saya lanjutkan. Nanti saya buka aja, tidak menunjukkan siapa, dan jelas saya berharap untuk yang sinyal bagus untuk menimpali ya, atau kita berinteraksi.
Karena barangkali ada sesuatu yang memang harus saya tambahkan di sini, karena kan mengingat pendeknya waktu dan saya merefleksi dari dua unsur yang menurut saya cukup besar ya, nggak bisa dibicarakan 1-2 jam. Itu banyak sisi yang harus kita bicarakan di sini. Seperti itu. Yang ketiga adalah menjadi volunteer sesuatu yang mulia. Karena menjadi volunteer kita sudah bisa kontribusi pada negeri ini meski dengan aksi melalui event JFC. Kenapa? Kenapa saya katakan demikian? Ya, ada jalan ceritanya. Oke. Ini baca betul ya. Karena kenapa JFC besar dan melibatkan banyak orang, dan banyak orang itu kita tidak bayar orang itu. Karena kita sendiri menanamkan sebuah konsep filosofi bagaimana kita membangun silaturahmi sosial di situ. Ini yang memang harus disamakan perspektif kita. Nah, ini fenomena karnaval ya yang ada di desa di sekitar Jember. Jadi Halloween-nya karnaval dulu sebelum JFC itu kayak gini. Jadi ada keranda orang mati, pokoknya gitu-gitulah ala-ala kayak gitu. Nah, ini karnavalnya dulu sebelum JFC lahir. Nah, itu jadi Halloween lah. Nggak tahu Halloween yang tidak memiliki kreativitas, hanya menyenangkan diri sendiri, tapi kalau orang yang melihat ya lucu sih, tapi tidak memiliki kreativitas untuk layak ditonton, memiliki kreativitas yang memiliki seni, dan itu menggambarkan kebudayaan Indonesia. Nah, itu. Nah, kayak gini-gini nih, coba seragam sekolah dipakai jadi karnaval, ditambahin lulus, pakai gincu, kacamata itu. Lucu memang bagi dia. Tapi bagian nilai kita sebagai seorang creativity, ya jelas, kalau karnaval model seperti ini, budaya-budaya kita akan selalu kalah dengan K-pop, selalu kalah dengan BTS Meal. Kalau karnaval-karnaval model seperti ini, ya jelas akan kalah dengan lifestyle-nya yang ada di juniornya K-pop kan. Nah, karena ini hanya menyenangkan diri kita sendiri, tapi tidak memiliki layak jual. Nah, paradigma yang terjadi sekarang ini bagaimana ya? Hedon-hedonnya luar negeri itu mampu memenjarakan dan membutakan mata hati kita. Sampai yang namanya kemarin pandemi ini di kota saya, di kota Jember dan kota-kota Surabaya dan kota-kota besar, yang namanya pandemi ini, yang ada program BTS Meal gitu, antri, padahal itu pandemi. Hanya di situ itu menjual makanan yang ada di waralaba, franchise-nya luar negeri, terus dikasih BTS. Banyak yang beli. Loh, ini kan heran saya. Terus bagaimana makanan-makanan kita, makanan-makanan kuliner Nusantara, bisa nggak menjadi viral seperti itu? Oh iya Pak, kemarin kan nasi Padang. Iya, kan itu kan nasi Padang hanya meletup 2 kali, 3 kali, setelah itu kan tidak ada. Ini barangkali yang memang tantangan bagi kita ya. Kita harus merefleksi diri kita sendiri. Apakah kita sudah bagian memberikan sebuah soft diplomatic culture-nya, atau soft diplomatik kulinernya kita, atau memberikan sebuah diplomasi budaya kita, kuliner kita kepada masyarakat dunia. Itu kita harus belajar pada Korea. Bagaimana Korea itu dengan seni-seni keseniannya itu mampu membutahatikan anak-anak muda di seluruh dunia. Kalau model-model karnaval seperti ini, kita ini, ya ditertawai oleh luar negeri. Ini karnaval apa? Kok pakai baju seragam? Ini karnaval apa? Kok pakai baju dokter? Ini karnaval apa? Kok pakai baju tentara, polisi, dan seterusnya? Kalau ingin lihat polisi ya di jalan raya pada waktu polisi bertugas. Kalau ingin tentara ya lihat aja di. Jadi hal-hal yang seperti itu yang saya lihat pada waktu itu. Kenapa? Sebuah karnaval-karnaval itu hanya menjelaskan ini. Aku hanya pakaian tentara sudah jalan, pakai senjata jalan. Kalau lihat itu, lihat aja gerak jalan di asrama tentara itu sudah sangat nyata di situ, nggak usah dikarnavalkan. Nah ini, nah, begitu juga ketika kita menggambarkan budaya-budaya Nusantara kayak seperti itu, ditambahi ini, tambah itu, sehingga kesannya itu nanti akan menjadi kesan yang tidak ada sebuah value kreativitas di situ, membangunnya itu tidak ada di situ. Ini barangkali memang hal-hal yang memang harus dipahami ya dalam konteks bagaimana sebuah kreativitas itu harus dijauhi dari sisi volunteer. Apa ini bacaannya? Lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan. Iya. Jadi kita jangan memperdebatkan di dunia maya maupun di dunia nyata seperti hari-hari kayak gini.
bicara tentang radikalisme, bicara tentang terorisme, bicara ini yang disalahkan, kenapa utangnya Republik Indonesia semakin membengkak, ini. Kalau kita memperdebatkan seperti itu, sudah ada orang-orang ahlinya, sudah ada pakar-pakarnya. Kalau ikut di dalamnya kita, energi kita habis akan mengomentari itu. Kapan kita akan mensiarkan, akan menggambarkan, akan menunjukkan budaya Nusantara, kuliner Nusantara, potensi-potensi Nusantara kita kepada masyarakat dunia? Kalau kita hanya di dalam sibuk memperdebatkan hal semacam itu menjadi, menurut saya sih, itu menjadi nggak penting. Kenapa? Karena itu sudah ada yang memperdebatkan, sudah ada itu, ya kita sudah ini. Jangan kita itu hanya hanya mengutuk aja. Kalau kegelapan kita kutuk atau sesuatu yang kurang kita kritisi atau kita kasih saran, kita masukkan, terus kapan kita akan berbuat untuk Indonesia? Contoh, apakah GFC Pak tidak mengalami masa-masa dikutuk sama orang? Wih, bukan dikutuk lagi, dihujat. Pada waktu awal-awal, saudara-saudara, GFC itu dilihat karnaval orang gila, katanya, karnaval sampah. Karena kita memang menceritakan narasi kita bahwa apa yang dipakai itu adalah recycle, bahan-bahan yang nggak pernah dipakai, kita pakai lagi, kita daur ulang menjadi sebuah bentuk kostum. Katanya orang, wah sampah aku dipakai karnaval. Ya saya balik lagi, lebih baik seperti kita atau seperti laki-laki pakai daster, atau seperti anak dewasa minum dot susu pakaian bayi. Apa seperti itu? Karnaval-karnaval yang mempunyai jiwa seni. Saya jawab seperti itu satu. Terus yang kedua, saya kasih pertanyaan lagi. Ketika kita melakukan seperti ini, apa yang sudah kamu lakukan untuk Indonesia? Itu. Jadi saudara-saudara, kalau kita bicara tentang apapun yang ada di sekitar kita, baik itu kuliner, baik itu event di Jember Fashion Carnaval, kita itu selalu akan berdampingan yang namanya pro dan kontra. Pro dan kontra itu selalu berdampingan dalam kehidupan kita. Ada pro, ada kontra, ada hitam, ada putih, ada tangan kanan, ada tangan kiri. Itu selalu berdampingan. Semakin kita dibicarakan, itu kita semakin ada di depan. Itu kira-kira seperti itu. Ayo, saya buka sesi berkomentar. Ayo, saya lepas yang suara, yang sinyalnya bagus. Silakan. Sambil saya lihat ini paketan saya ini tinggal berapa ini. Wah, ini keliru saya ini harusnya. Ayo, silakan. Izin bertanya, Pak. Oh, dari mana? Dari Sumatera Barat, Pak. Oke, Sumatera Barat itu berarti ibu kota provinsinya? Padang, Pak. Padang. Wah, Padang. Ini Padang ini kan sudah mendunia ini masakan Padangnya ini. Oke, silakan. Baik, Pak. Di sini saya ingin bertanya tentang kan kalau dasarnya itu prinsip dari JFC ini sendiri adalah volunteer seperti itu, Pak. Di mana nilai yang benar-benar diangkat itu ada keikhlasan seperti itu, Pak. Bagaimana cara Bapak mempertahankan prinsip itu gitu di tengah yang Bapak bilang tadi itu masih ada cemoohan ataupun ibaratnya itu dengan dana sendiri begitu. Bagaimana Bapak yang Bapak pertahankan itu prinsip ini gitu sampai akhirnya JFC sampai sekarang seperti itu, Pak? Ya. Pertanyaan yang cukup bagus dari Sumatera ini. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana mempertahankan, saya itu merasa tidak mempertahankan. Kami terus mencari dan mencari. Kenapa saya katakan terus mencari dan mencari? Saya meyakini ya dalam kehidupan ini, dalam kehidupan kita, dari sekian banyak orang, bahkan jutaan orang, pasti ada orang-orang yang memiliki jiwa volunteer. Pasti akan memiliki jiwa-jiwa keikhlasan. Pasti ada jiwa-jiwa yang bagaimana dia itu kita diajak bagaimana bicara tentang sosial event, sosial tourism, dan terusnya. Karena dengan sosial event dan sosial tourism, dia itu sebenarnya membangun brandingnya sendiri untuk masa depannya. Karena untuk membangun brandingnya dia sendiri tidak hanya dibicarakan sekarang. Sekarang ini bagaimana dia itu belajar. Saya katakan begitu di volunteer. Kamu bagaimana belajar untuk membuat dirimu sendiri itu menjadi branding. Kalau kamu sendiri tidak membranding dirimu sendiri, nunggu perusahaan melamar kamu, nunggu kamu itu dipanggil menjadi CPNS, menjadi ini, menjadi itu. Itu sesuatu yang sifatnya menunggu kesempatan yang dari atas. Sekarang dibalik,
Bagaimana kita menciptakan kesempatan kita sendiri, meskipun kita berdarah-darah. Kalau kita tidak memulai pada diri kita sendiri atau kesempatan kita tidak ciptakan, saya ingin tanya, kapan? Nunggu lowongan CPNS, nunggu loker-loker yang ada di dunia maya yang memberikan kesempatan pada kita untuk lowongan pekerjaan dengan selembar kertas lamaran pekerjaan. Kan tidak seperti itu. Menurut saya sih. Ya mohon maaf kalau saya salah. Karena ini ada sebuah bagaimana saya membrainstorming rekan-rekan mahasiswa, mari kita bicara social entrepreneurship. Jangan bicara tentang entrepreneurship-nya. Terbalik, bicara tentang social entrepreneur. Kalau bicara entrepreneurship, dulu yang kamu katakan, maka kamu akan masuk pada rimba yang di mana itu sudah banyak orang-orang yang memiliki kemampuan yang jauh lebih tinggi dari kita. Tapi kalau bicara tentang social entrepreneurship, kita itu bicara sosial dulu. Itu sama saja seperti kalian lakukan pada malam hari ini. Magang sana, magang sini. Itu kan sebenarnya kerja, tapi kan nggak dibayar. PKL, praktek kerja lapangan. Itu kerja, tapi nggak dibayar. Kan sosial kan? Tetapi apa yang kamu dapat? Oh, ternyata dunia kerja seperti ini ya. Oh, ini seperti ini. Jadi kalau kalian ingin pinter buat tape di primadona, ketika kalian pinter buat suar-suir di primadona, apa yang kalian lakukan? Ya, bilang aja, saya mau magang, nggak usah dibayar, saya akan bantu. Meskipun saya harus ngangkat tepung misalnya. Tapi dari situ, Anda akan merasakan, apa refleksi yang Anda dapatkan? Begini ya susahnya jadi pengusaha tape, begini ya susahnya untuk belajar membuat suar-suir, dan seterusnya. Itu. Sehingga kalian akan menghargai terhadap perjuangan kalian sendiri. Itu. Nah, cuma apa persoalannya, kita kan belum pernah merasakan seperti itu, belum mencoba seperti itu. Tunggu sesuatu yang datang, yang dikasih kesempatan. Kita kan selalu menunggu sesuatu yang diberi kesempatan. Nah, ini barangkali tantangan-tantangan terberat bagi kita semua. Tapi is okay. Itu adalah sebuah proses yang harus kalian miliki. Memang wajar. Anak-anak muda sekarang ini, apalagi pada masa musim pandemi ini, itu kan terkenal dengan kaum rebahan. Kaum yang hanya dia itu selalu enjoy dengan situasi yang mager lah, malas gerak. Cukup di tempat tidur, Anda chat sana, Anda chat sini, Anda browsing sana, Anda lihat TikTok sana sini, buka Instagram, update status, SW misalnya, untuk ada upload kegalauan atau upload mengomentari sesuatu yang sebenarnya itu menjadi budaya-budaya sekarang untuk komentar-komentar netizen, warganet dan seterusnya seperti itu. Itu karena banyak orang yang hanya membuang waktunya memperdebatkan sesuatu yang menurut saya itu ada sesuatu yang lebih produktif. Bangsa kita itu adalah bangsa besar sebenarnya. Terdiri dari sekian pulau, dari sekian ratusan ribu gugusan lautan dan sebagainya yang inspirasinya luar biasa di situ. Itu seperti itu. Bagaimana teman-teman yang lain? Halo? Monitor? Suara saya jelas ya? Cek 1 2 3. Jelas, Pak. Jelas, Oke. Pak. Ya. Tolong diselai ya. Ini bukan kuliah. Ini juga bukan kuliah, seminar, narasumber dan seterusnya. Kita lebih pada merefleksi. Anda boleh tanya di luar konteks di slide yang saya tampilkan ini. Enggak apa-apa. Karena ini adalah bagian kami memberikan ruang seluas-luasnya bagi rekan-rekan mahasiswa. Kita sama-sama membrainstorming loh ya. Saling menginspirasi. Saya menginspirasi kalian, kalian menginspirasi saya, membrainstorming saya ke kalian, kalian ke saya. Itulah refleksinya di situ. Saya lanjutkan, apa yang mewujudkan di JFC itu karakter and value-nya. Creative value jelas. Terus teamwork jelas. Itu. Saya bagaimana membangun volunteer itu, bagaimana saya itu harus mendorong mereka. Apa yang kalian lakukan itu adalah bagaimana membangun sebuah masa depanmu. Depan itu bukan akan datang, masa depan itu hari ini. Saya katakan demikian. Kalau hari ini kamu tidak belajar untuk mendesain masa depanmu, kamu kapan akan menciptakan masa depanmu? Maka ciptakan masa depanmu hari ini. Jangan menunggu besok, jangan menunggu Anda lulus. Jangan menunggu Anda itu nanti usianya 17 tahun, 18 tahun, atau 25 tahun setelah Anda lulus S1, S2, dan seterusnya. Tapi ciptakan masa depanmu sekarang. Kenapa saya katakan demikian ketika saya bicara teamwork value? Masa depan itu bisa berubah-ubah. Ingat peristiwa saya. Dulu, waktu TK, cita-cita saya menjadi seorang dokter. SD, udah bergeser menjadi seorang tentara. SMP, bergeser lagi menjadi seorang pilot. Nah, SMA, bergeser lagi ingin menjadi insinyur. Nah,
kuliah, bergeser lagi menjadi sarjana manajemen. Luput kan? Sesuatu yang menurut saya, nah itulah masa depan itu harus sesuai dengan kekinian yang harus kita ciptakan. Dan kita harus benar-benar mendesain masa depan itu harus benar-benar memiliki sebuah passion. Jadi kalau passion kita itu masih belum ketemu sekarang itu seperti apa, maka kita harus berproses di situ. Artinya masa depan itu harus kita gagas hari ini. Jangan kita pandang nanti saya lulus kuliah mau jadi ini, saya lulus kuliah mau jadi itu. Maka kita akan selalu menunggu lulusnya, bukan berproses dalam menciptakan masa depan kali. Komunikasi orang tua, ibu dan anak itu jadi. Ini filosofi di JFC. Kenapa? Kalau dulu, kalau sebelum ikut JFC, pasti tanya orang tuanya, PR-nya sudah selesaikan belum? Sudah belajar apa belum? Tapi begitu ikut JFC, anak-anaknya, oh warnanya kurang begini nak, oh kita harus pakai kostum seperti ini nak. Jadi ada komunikasi di luar akademis, di luar sekolah, yang dimana sekolah itu dituntut bicara tentang calistun lah, membaca, menulis, berhitung, macam-macam lah. Nah, tapi ketika di JFC, otak kanannya sudah dilatih. Nah, otak kirinya bicara logika. Nah, otak kanannya dia cara kreativitas itu. Jadi komunikasinya menjadi komunikasi yang berimbang antara otak kanan, otak kiri. Ini bagaimana melatih sebuah proses keberanian. Foto ini adalah foto anak saya. Anak saya waktu TK, waktu PAUD, dia sangat introvert banget. Pada saat dia introvert, harus saya atau ibunya dampingi di sekolahnya. Bayangkan, waktu PAUD di TK itu nggak bisa ditinggal, tidak mau lepas. Jadi saya itu ikut sekolah juga di TK itu. Saya sempat berpikir, kalau ini terus-terusan tidak ada terobosan, maka anak saya menjadi anak introvert. Saya menciptakan apa? Oke, karena saya terlibat di dunia JFC, saya ikutkan JFC. Bukan dia menjadi model, tidak. Tapi bagaimana dia itu harus menjiwai terhadap apa yang dia pakai. Maka saya luar biasa, ini foto yang bukan saya yang moto, ini foto dari teman-teman wartawan. Saya luar biasa, anak saya kok bisa actionnya ini dua luar ekspektasi. Yang awalnya introvert menjadi extrovert dan itu menjiwai. Ini tema apa ini? Yang Kalimantan, ada yang Kalimantan ya? Halo, Kalimantan ada? Oh, ya belum. Ya, ini betul dari Kalimantan ini. Siapa ini, Mas siapa? Halo, dari siapa tadi yang ngomong Dayak? Mohon maaf, saya nggak bisa lihat wajahnya. Ya? Saya Lamongan, Pak. Saya mentor, Pak. Oh, Mas mentoringnya. Suara jelas ya di Lamongan ya? Suara jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak David. Alhamdulillah. Duh, khawatir aku, Mbak. Jadi itu. Jadi ini. Nah, lanjut seperti ini, percaya diri. Pokoknya anak saya sekarang luar. Nah, itu fotografer ya. Kalau di JFC itu seperti itu fotografernya. Ribuan fotografer. Nah, ini. Jadi lihat itu, tulis-tulis itu, mutui itu. Saya sendiri heran. Ini Jember apa Bali? Gitu loh. Nah, masuk ke televisi ini tuh, bagaimana ribuan orang tuh tag-tagan. Nah, ini padahal kalau kita jujur ya, fotografer itu biasanya media wartawan harus kita undang, dikasih uang saku. Tapi di JFC enggak. Dia suruh datang sendiri, bayar hotel sendiri, enggak ada uang saku. Mereka datang sendiri. Karena apa? Ketika ada wartawan datang kita dan menanyakan apa sih konsep JFC, ya kita katakan, mari membangun Indonesia. Kita tidak akan pernah membangun, ayo besarkan JFC. Enggak, mari kita bangun Indonesia masing-masing dengan profesi kita. Anda profesi wartawan, Anda mari kita bangun profesi kita. Kita berdiri pada profesi kita masing-masing untuk mengangkat martabat peradaban Indonesia. Itu yang saya berikan. Jadi mungkin mereka datang, ini kreativitas kita. Ini tampilan kita. Kamu datang, membantu kami untuk menunjukkan kepada dunia bahwa event itu adalah event terbaik yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Gitu. Ini di kantor berita dunia, Reuters, ini anak saya. Jadi kenapa ini ya? Saya bukan berarti menonjolkan anak saya, enggak. Ini true story. Anak saya yang begitu introvert ya, jadi mulai umur 2 tahun sampai umur 5 tahun saya itu susah sudah untuk membongkar introvertnya dia. Ketika sudah umur 6 tahun, dia sudah mulai kelihatan saya libatkan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan itu membanggakan hati saya.
oh ternyata saya ini sudah mulai membuka. Dan sekarang sangat pede sudah. Sangat pede banget sekarang. Itu. Bagaimana yang konsep interpersonal dan intrapersonal di situ. Nah, ini ada kerjasama timnya, ini belajar dan sebagainya. Ini volunteer ya, buat sendiri kostumnya, rancang sendiri kostumnya, desain sendiri kostumnya, dan memperagakan sendiri kostumnya di situ. Lah apakah nggak diajari? Diajari. Tapi bagaimana membangun interpersonalnya mereka? Ingat ya, kalian mendapatkan seperti itu, anggap kalian itu bagaimana membangun diri Anda. Tapi ketika Anda itu nggak punya kemampuan, maka tugas kamilah yang akan memberikan kemampuan pada Anda. Mereka basic make up-nya nggak punya, kita kasih. Dia nggak punya basic untuk membuat kostum, kita kasih. Dan itu cuma-cuma. Jadi ada sebuah proses sharing and growing together di situ. Jadi saling berbagi, saling berdiskusi itu terjadi betul di situ. Bagaimana dari sisi antropologi dan sosiologisnya, ada kerjasama di situ. Luar biasa di sini. Ini yang membuat saya itu menyemangati. Nggak apa-apa. Kontroversi itu hal yang wajar. Kalau nggak tanpa kontroversi, dunia ini tidak dinamis. Jadi kita ini ada satu kebanggaan lah. Meskipun dunia kita itu selalu memperdebatkan kontroversi dan sebagainya di situ. Ini tanggung jawab. Nah, apa spiritualismenya? Kalau ada seperti ini, panjang runway-nya adalah kurang lebih 3,6 km. Kiri kanannya itu ribuan penonton. Berarti spiritualism JFC itu menyenangkan diri kita sendiri. Menyenangkan banyak orang, sudah ibadah. Memberikan dampak pada orang lain di situ. Makanan laris, pedagang kaki lima laris dan sebagainya, hotel penuh dan sebagainya di situ. Itu kan memberikan sudah dampak ekonomi. Dan kita memberikan ilmu kepada talent-talent, kepada kru, kepada fotografer, dan sebagainya di situ. Artinya, 3 komponen aspek itulah nilai-nilai spiritual yang ada di JFC. Pro dan kontra, iya ada. Kita tidak akan menafikan pada pro dan kontra, tapi itulah kehidupan di dunia ini, selalu berdampingan. Tapi kita ini nothing tulus. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Yang jelas kita tidak merusak tatanan-tatanan pranata sosial yang sudah tertata di Indonesia. Ya sudah, kita jalan apa adanya di situ. Karena apa tujuannya itu adalah tujuan ingin bagaimana Indonesia itu lebih dikenal, lebih kuat dari sisi budaya, dari sisi keindahan alam yang terkemas dalam Wonderful Archipelago Indonesia. Itu negara kita itu negara kepulauan yang luar biasa cantiknya, luar biasa bagusnya. Itu yang harus kita eksplor. Budaya-budaya kita ini banyak sekali. Nah, seperti itu. Bagaimana di sebelah kanan itu parkiran sepeda motor dan mobil. Itu rutenya panjangnya 3,6 kilo, 3.600 meter loh. Berarti sudah apa yang dia dapatkan di situ? Parkir misalnya sepeda motor dengan helmnya 5.000 per sepeda motor, mobilnya 10.000. Berapa event JFC sudah memberikan dampak secara ekonomi kepada RT RW yang rutenya JFC itu sudah dijadikan sebuah rute karnavalnya sejauh 3,6 kilo atau 3.600 meter. Bisa kita bayangkan. Halo, ada yang komentar? Silakan berkomentar. Yuk, saya buka. Sebelum saya lanjutkan. Halo. Halo, mungkin ada Ya, dari yang ingin memberikan tanggapan. Silakan. Yuk. Ayo. Agnes mungkin atau Rivaldi, Farid Pakaya, Amanda. Mohon izin, Bro. Ya, silakan Farid. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya lebih ingin bertanya ke Bapak untuk terusnya untuk menjadi seorang volunteer atau relawan seperti itu, Pak. Karena pada umumnya menurut saya kan banyak orang itu ketika menjadi relawan takut Tuhannya tidak terpenuhi. Sehingga kalimat ikhlas kerja tidak mendapatkan bayaran itu mungkin tidak semua memang hal tersebut karena kondisi masing-masing. Mungkin yang saya ingin tanyakan ke Bapak, bagaimana cara Bapak untuk menjadi seorang volunteer tapi bisa memenuhi kebutuhan, dan apakah untuk menjadi volunteer seperti itu harus ada pada fase tertentu sehingga berani untuk mengambil keputusan, karena
volunteer itu menurut saya tidak menjamin ke depannya Pak begitu. Karena secara ikhlasnya kan iya, karena ikhlas ya belum terjamin ke depannya apakah ini akan lancar sesuai ekspektasi atau seperti apa. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Iya. Iya. Dalam perspektif kita, ketika kita nggak siap menjadi sebuah, jangan bicara volunteer itu sama dengan relawan ya. Kita tidak seperti relawan COVID, terus relawan-relawan bencana alam, tidak sama sekali. Ini relawan bagaimana saya mengajarkan sebuah spiritual tourism-nya, spiritual event-nya, spiritual bagaimana dia itu saya dorong untuk menjadi personal branding. Jadi mohon maaf ya, jangan samakan Anda itu relawan terus kayak relawan sangat COVID ini enggak, kita beda ini ya, sama-sama volunteer, tapi yang kita bicarakan ini adalah lebih kepada event, pariwisata, hal semacam itu, lebih kepada profesi, bukan kepada sebuah aktivitas kemanusiaan. Kalau itu beda lagi, itu tatarannya lebih tinggi lagi. Kalau aktivitas volunteer kemanusiaan itu lebih tinggi lagi. Bahkan itu dia itu kalau sudah menjadi apa ya, SAR misalnya itu, wah itu sudah beda lagi. Kita nggak ke ranah sana. Oke, saya dulu ya. Saya langsung kompas ini. Oke, saya share screen ya. Bentar ya, saya share screen nih. Saya loncat-loncat. Cek. Bagus ya suara saya ya? Cek. Bagus, Bapak. Oke. Ya. Oke. Nah, ini saya loncat-loncat. Ini di kelas Nusantara ya, di kelas ini materi di kelas inspirasi. Nah, ketika bicara orang dampak pandemi, pelaku dana operasional pelaku event sangat terbatas. Jujur kita, jangankan Anda ya yang masih belum bekerja. Jangan kita ya, Anda aja yang masih minta pada orang tua sudah dikurangi. Awalnya ada bensin, begitu pandemi, wah sudah dikurangi karena kita tidak boleh keluar. Nah, inilah saya katakan bagaimana kita ini sudah bukan bicara thinking creativity. Kita sekarang itu masuk pada tataran bagaimana itu kreatif proses sudah, bukan thinking kreatif. Sudah masuk pada kreatif proses. Jadi kreatif itu selalu berproses. Proses itu di dalamnya ada kreativitas. Kalau sementara ini kan konsepnya bagaimana kita harus berpikir kreatif, ide dan seterusnya. Sekarang ini sudah masuk pada yang namanya paradigma, itu sudah kreatif proses. Di kreatif proses itu ada apa? Ada amati ya, riset, mengamati. Ada visi dan ide. Visi ide itu ada inspirasinya, ada thinkingnya, ada brainstormnya, ada desainnya di situ. Ini hal-hal yang kita lakukan. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari rekan tadi itu, bagaimana Pak untuk kita volunteer untuk membiayai hidup kita? Inilah yang kamu gunakan. Bagaimana kreatif proses? Oke. Nah, siapa nggak kenal sama Buba Alfian? Apakah Buba Alfian langsung dia menjadi selebritis? Enggak. Apakah dia harus menjadi make up artis dengan bayaran sekali make up 100 juta? Enggak juga. Bubah ini adalah alumni JFC tahun 2008. Dia ikut JFC 6 tahun. Mulai JFC pertama sampai JFC 2007. Apa yang terjadi sama Bubah? Bubah ini orang kencong ya. Tidak memiliki, bapaknya sudah meninggal. Ibunya, ya mohon maaf, pokoknya dari sisi ekonomi terbatas. Jangan 7 tahun dia jadi volunteer. Kalau ingin tanya, dari mana biaya Bubah seperti itu? Dari mana? Dia, ini saya akan cerita ya. Seorang Bubah Alfian, pada saat dia sebelum terlibat di volunteer, di lain lainnya dia tuh jualan cambah itu di pasar. Jualan cambah di pasar ya. Nah, ketika ada latihan, ada ilmu baru di JFC, dia datang dari kencong ke JFC. Dia belajar make up. Ini bukan lulusan loh ya, S1 make up loh ya, bukan. Ini lulusan S3, SD, SMP, SMA. Tetapi kemampuan passionnya, make up-nya itu luar biasa, tertempa selama di JFC. Ada yang belum kenal sama yang namanya Buba Alfian? Semua kenal kan sama Buba Alfian? Halo?
Kenal Bapak. Ya, dia selalu ke Kasakusu Inset ya kalau di Trans itu. Saya tahu benar sama Bubah ini. Saya kalau manggilnya Bub ya. Karena benar-benar dia itu luar biasa perjuangan. Dia itu jualan kecamba dulu. Kalau bicara tentang uang ya, dia itu selalu pinjem sama Pak Liknya untuk berangkat ke Jember. Kencong Jember dulu itu, nggak ada sepeda motor. Nggak ada kayak sekarang, Anda minta sepeda motor harus dibelikan. Nah, terus apakah Bubah itu sampai di situ terus nggak menghasilkan apa-apa? Ya menghasilkan. Karirnya Bubah. Ini mestinya harus Bubah yang ngomongin, bukan saya. Tapi oke lah, saya terjemahkan. Jadi Bubah pada waktu itu dia belajar pada JFC. Hanya satu tujuan. Saya ingin membuat sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Apa itu? Saya ingin bagaimana membuat orang itu senang. Maksudnya di mana? Ya kalau di make up terus dia ganteng, di make up dia cantik kan senang. Nah, akhirnya apa? Dia coba membuat itu. Dia ikut orang yang namanya prawet ya, salon-salon kecantikan di kecamatan dan di desa di Kencong sana. Daerah Kencongnya itu daerah Kraton ya, tahu Kraton ya? Ya enggak tahu lah. Pokoknya itu kecamatan masih ke desa gitu loh. Kencong dari Jember jaraknya itu 47 kilo. Itu kecamatannya, belum ke desanya Bubah. Desanya Bubah itu 8 kilo. Jadi lebih menembus 50 kilo. Waktu itu nggak ada sepeda motor, itu masih langka 2002 sampai 2008. Wah, sepeda motor langka. Nah, sudah. Jadi Bubah itu ya selain jualan kecamba di pasar, begitu dia sudah tahu make up, dia ikut ya orang-orang itu, prawet itu apa ya, salon-salon kecantikan itu. Ya, di salon itu, prias-prias itu, ikut itu. Saya sendiri, dari sini saya Mas David, dia panggil Mas. Saya dari cari uang ini. Terus uangmu berapa? Ya saya membuat kostum. Ketika kostum saya itu bagus, ya saya sewakan. Ketika bagus dan disewakan itu dia kepingin mau ya saya jual. Coba. Artinya dia belajar yang namanya social entrepreneur itu sudah berjalan di sini. Jadi nilai-nilai dia itu social entrepreneur sudah jalan. Jadi dia membuat kostum. Ternyata kostumnya itu bagaimana dia itu menginvestasikan kostum itu supaya bagus, supaya baik sehingga disewa oleh orang lain. Ketika disewa ada yang ingin memiliki, dia jual. Untuk apa? Sisinya untuk operasional hidupnya, sisi yang lain untuk investasi untuk membuat kostum lagi untuk tahun ke depan. Selain dia itu, ya itu tadi. Memang berdarah-darah, iya rek. Iya kawan. Kalau ngomong iya rek Jawa Timuran ini metu. Jadi kalau apa ya, hasil itu tidak akan pernah mengkhianati proses. Tidak pernah mengkhianati proses. Saya nggak mau mencontohkan diri saya. Kamu contohkan diri saya nanti, kayak apa? Saya ini apa ya? Ya kalau kembali pada diri saya ya. Kalau saya jauh pada diri saya sendiri, saya sudah bisa mengaplikasikan apa yang ditanyakan oleh kalian. Karena itulah saya. Karena saya itu memang dididik ya pada saat di awal JFC belum lahir. Saya sudah ditanamkan oleh almarhum itu bagaimana mengenalkan budaya social entrepreneurship. Itu. Nah, seorang kembali pada Bubah Alfian supaya teman-teman termotivasi. Jadi Bubah Alfian itu prosesnya. Nah, begitu selesai dia ngomong, saya akan ke Jakarta. Karena saya pada saat di eventnya JFC di 2007 ketemu salah satu desainer, salah satu make up datang untuk menawarkan saya untuk magang ke Jakarta. Maganglah Bubah ke Jakarta. Apakah dibayar? Ya dibayar. Dia tuh di kontrakan itu ya hanya cukup untuk kontrak. Bukan kontrak ya, pokoknya dari Jakarta hidup seperti itu. Nah, akhirnya apa? Dia semakin tajam untuk dipercaya menjadi asisten make up artist. Setelah itu, dia itu mendapat kesempatan untuk mengikuti lomba yang namanya make up model, The World Make Up Model. Tahun itu, tahun 2008 awal. Disitulah karirnya dia sudah mulai nampak. Begitu dia jadi pemenang di make up model yang ada di New York, di Manhattan, akhirnya pulang di Indonesia sudah mulai berdatangan. Apakah Bubah di sini memiliki nilai, wah saya sekarang sudah satu make up artist, sekian puluh juta. Apakah lupa pada ibu kandungnya? Tidak. Justru ibu kandungnya pada saat ditinggal oleh foundernya, Mas Ian Waris, dia membuat make up kelas secara virtual.
tahun kemarin pada saat pandemi. Jadi 25 September sampai 17 Oktober. Dia membuat kelas secara virtual 300.000. Coba. Mengikuti kelas virtualnya 300.000. Donasi itu disumbangkan kepada JFC untuk operasional JFC. Karena JFC itu bentuk yayasan. Cinta Laura, ambasador face off-nya JFC. Mungkin teman-teman bayar, dibayar berapa aja? Kalau saya katakan Cinta Laura tidak dibayar sesen pun. Karena apa? Karena kita meyakinkan pada Cinta Laura. Sekelas selebritis kita mampu meyakinkan supaya dia itu menjadi seorang social entrepreneur dan menjadi sebuah volunteer yang JFC. Itu kan memang pendekatan-pendekatan yang memang dilihat. Apa benar sih? Apakah itu hanya kamuflase? Jangan-jangan pengurusnya juga tidak seperti itu. Jangan-jangan pengurusnya memperkaya diri sendiri, kan begitu. Ini jadi apa yang kita ucapkan memang harus satu tarikan nafas ya dengan apa yang kita perbuat. Kalau tidak, orang mengatakan wah itu topeng. Seperti itu. Saudara-saudara, saya katakan ini JFC itu besar. Siapa yang nggak kenal dengan JFC? Apakah JFC itu punya mobil? Tidak punya. Apakah JFC punya kendaraan? Tidak punya. Kalaulah saya punya kendaraan, saya punya mobil, itu karena saya inisiatif dengan gaji saya sendiri, bukan karena saya itu mencari hidup di JFC. Itu. Jadi apa yang saya dapatkan ini, ya apa yang saya dapatkan di luar JFC. JFC itu hanya punya sebidang tanah, itu kurang lebih luasnya 300 meter. Loh, kok punya bidang tanah Pak 300 meter? Iya, karena itu ketika foundernya kita meninggal, kita beli tanah untuk makamnya founder. Itu satu-satunya aset. Selama ini gedungnya dari mana Pak? Itu gedung milik pribadinya kakak tertuanya almarhum. Jadi kakak pertamanya almarhum, Mas Dinan Faris, itu menghibahkan rumahnya, gedungnya untuk tempat latihannya JFC. Itu. Pak David kok tahu? Loh ya karena saya tuh tahu sejak awal ya. Jadi saya tahu. Kayak gitu. Tiara Andini. Tiara Andini itu adalah alumni JFC yang di bawah itu pada masih SD ya. SD, SMP, SMA sampai ke Idol, dia itu tetap konsisten ikut talentnya JFC. Memang kemampuan suaranya sudah mulai SD sudah kelihatan. Jadi ketika kita ini mengendorser dan meminta Tiara Andini untuk membuat kelas public speaking pada kita, ya dia tidak akan pernah saya dibayar berapa oleh JFC. Tidak, meskipun dia sudah menjadi seorang selebritis sekarang. Aurel sama Arsanti, apa hubungannya dengan JFC? Ya, ini salah satu contoh bagaimana kita menempatkan hasil industri kreatif kita di kepalanya untuk dilelang dan didonasikan untuk kepentingan sosial event kita. Nih. Mantan pacar saya. Nah, yang lagi viral nih, Anya Geraldine. Nah, headpiece-nya kita buat, dipakai, kita lelang. Untuk apa? Untuk membiayai event kita. Kalau event kita itu meminta pada sponsor, sponsor itu ngasihnya sedikit, mintanya banyak. Ngasihnya 1 juta, tapi wah, minta logonya harus dipasang di sini, di sini, di sini. Pokoknya nuntutnya itu melebihi 1 juta yang diberikan. Itu sponsor. Kenapa JFC itu di backdrop-nya itu tidak ada sponsor? Paling-paling sponsornya itu sponsornya Nah Indonesia atau Wonderful Indonesia Kementerian. Di luar tuh nggak ada. Pemda aja nggak ada di situ. Di logo backdrop ya, bukan di logo poster. Kalau di poster masih kita pasang. Tapi kalau di backdrop event kita benar-benar secret. Karena apa? Karena media itu tidak ingin terbaca JFC itu akhirnya wah JFC sekarang ada Samsung, ada Oppo, berarti dapat bayar kamu. Kita nggak mau seperti itu. Ini Luna Maya. Nah, bagaimana Luna Maya kita buat menjadi sebuah konsep social endorser lah yang kita lakukan di sini. Sehingga pada tahun pandemi kemarin tak menyerah karena pandemi, Jemberan Karnaval, Prakarasai, World Karnaval. Ini diikuti oleh 11 negara loh ya. Ya memang virtual, tetapi kita itu bagaimana eksistensi kita, sustainability brand kita jangan sampai hilang. Karena terus terang, saya sebagai ketua umum asosiasi jangan sampai saya nggak punya best practice.
bicara sebagai ketua asosiasi terus ada best practice-nya. Apa best practice-nya Pak David? Ya repot nanti. Makanya saya tuh bagaimana membangun best practice ini tetap menjadi sebuah menara mercusuar. Artinya menjadi sebuah kiblat dari sebuah kreativitas yang harus kita bangun di situ. Nah, kayak gini, suasananya nggak ada yang lihat. Tapi yang penting kan dari sosial media, dari teman-teman dari 11 negara terlibat di dalamnya. Itu. Oke. Ada yang tanyakan, ini kok malah jadi kelas inspirasi ini. Kelas refleksi ini. Ayo. Halo. Agnes ini. Kelihatannya Agnes suaranya bagus ini, sinyalnya. Agnes silakan. Ada komentar. Komentar aja, nggak usah tanya. Ini pakaian mana Agnes? Oh, Riau ya. Iya, Pak. Ada komentar Agnes? Mungkin saya mau bertanya, Pak. Mulai tadi saya dikasih pertanyaan terus ya. Kapan bisa berinteraksi ya? Sekali-sekali. Nggak apa-apa, silakan Agnes. Ketika Bapak itu mengalami kesulitan, misalnya dalam menciptakan sesuatu, hal apa yang bisa membuat Bapak itu terus semangat sampai sekarang dan bersyukur akan hal yang udah Bapak lakukan gitu? Apa pencapaian yang udah pernah Bapak miliki sehingga Bapak bisa bersyukur, dan hal apa yang pernah Bapak lakukan di mana hal itu juga pantas untuk diingat terus-menerus, Pak? Gitu. Oke. Ini pertanyaannya sangat mendalam ini. Sudah pertanyaan orang psikolog ini. Jawab seperti itu. Saya akan share screen lagi ya. Saya akan share screen untuk menambah motivasi teman-teman semua. Saya minta waktu sebentar karena ini karena harus saya loncat-loncat share screen-nya. Sebentar. Bertanya apa Bapak membuat semangat? Itu luar biasa. Ya, oke, sekarang saya share screen. Oke, sudah ketemu sudah. Oke. Saya bersama dengan siapa ini? Ya. Bapak Joko Widodo. Ya. Ini penyemangat saya, bukan karena saya bertemu dengan presiden. Jauh sebelum Pak Jokowi itu jadi presiden, jauh sebelum jadi Pak Presiden. Jadi begini rekan-rekan, di 2008 Pak Jokowi itu dilantik menjadi wali kota Solo pertama, periode pertama. Di situ Pak Jokowi memanggil kita untuk datang ke Solo dan ngomong pada kita. Saya minta dibuatkan, ke Mas Dinan juga, almarhum, saya minta didampingi untuk membuatkan karnaval seperti di Jember. Ya kita ngomong, Pak, Jember belum hebat, Pak. Jember masih belum terkenal. Terkenal atau tidak, menurut saya, Jember telah menginspirasi saya, sehingga saya kepingin Solo dibuatkan event yang sekiranya itu sama dengan karakternya Solo. Itu usia JFC masih berapa ya, 2008 ke 2000 ini masih 7 tahun lah. Disitulah semangat saya luar biasa. Ini wali kota sudah meminta. Padahal maaf ini bupati saya waktu itu melarang JFC tampil waktu itu. Karena JFC dianggap bla 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 dan sebagainya, karena desakan memang dari ormas tertentu yang sekarang ormasnya sudah dibubarkan oleh pemerintah. Itu. Jadi pada waktu itu kita itu di kota kita dilarang, tapi oleh Pak Jokowi wali kota Solo waktu itu kita itu disuruh jadi konsultannya, jadi pendampingnya. Kan aneh hidup ini kan? Aneh kan? Ya kita jawab siapa? Itulah jawaban kita untuk memberikan jawaban secara karya.
Kami kan tidak mau berdebat, rekan-rekan. Yang namanya kita di demo itu, jangan kan itu 2019 kan kemarin saya di demo, tapi nggak apa-apa, ya kita terima, ya kita minta maaf kalau itu memang salah. Itu adalah sebuah proses yang harus kita akui. Tetapi sebenarnya kita sudah terlatih. JFC pertama sampai JFC tahun kemarin tuh tidak pernah lepas dari perdebatan dan demo. Tapi itulah yang kita harus akui. Mana yang menjadi sebuah ini? Ingat, prinsip saya adalah, manusia itu terlahir dengan keterbatasan. Tuhan itu ada, itu tidak ada batasnya. Nah, kenapa kita sebagai manusia memanusiakan Tuhan? Dan kenapa kita itu mewakili Tuhan, mengatakan ini nggak boleh, itu nggak boleh, dan sebagainya di situ. Lawang ini adalah sebuah budaya. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang ada di Koteka, yang ada di Papua sana dengan pakaian Koteka? Bagaimana dengan suku Hudok di sana, yang ada di Kalimantan? Bagaimana yang ada di Jawa Tengah dengan budaya dodotannya? Terus bagaimana dengan di Bali? Yang namanya gantungan kunci itu menggunakan alat kelamin di situ. Tapi itulah fakta. Tapi apakah kita harus egois? Tidak. Oke, itu salah. Kita minta maaf. Kita ini berbicara pada perspektif Indonesia, Nusantara. Kita berbicara tentang bagaimana kita itu menuangkan sebuah ide, bukan masalah tentang ini tidak bolehnya, tapi kita bicara tentang Indonesia. Indonesia mengakui 6 agama di sini. Indonesia bicara tentang Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia, the father-nya Indonesia itu bicara tentang Pancasila. Yang satu itu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita percaya pada ada Tuhan. Salah dan tidaknya itu adalah bagaimana kita menerjemahkan terhadap kitab-kitabnya Tuhan. Bukan perspektif kita sebagai manusia. Kita ini makhluk yang terbatas. Kenapa harus memanusiakan Tuhan? Tidak boleh kita memanusiakan Tuhan. Tuhan itu sudah luar biasa di situ. Jadi ketika seni berbicara tentang keindahan, maka itulah yang ada. Tapi apakah JFC tidak menerima kritik? Terima kritik itu. Ini. Jadi inilah hal-hal yang ingin saya sampaikan ya. Ini memang agak sedikit perlu kita ini menyingkapi secara dewasa tentang Indonesia. Indonesia bukan Taliban ya. Indonesia bukan Afghanistan. Indonesia itu dibangun dari perbedaan-perbedaan suku, ras, agama, itu dijadikan satu yang namanya Indonesia. Itu kekuatan kita. Kenapa kita harus egois? Gini. Indonesia ini, Indonesia. Sekali lagi, ini Indonesia. Bukan Taliban, bukan Afghanistan. Ini harus kita kuatkan di sini. Kenapa ini ada modul Nusantara? Kenapa ini harus ada kelas-kelas inspirasi dan sebagainya? Saya ingin menggugah teman-teman yang ada di seluruh Indonesia ini. Mari kita bangun Indonesia. Kita selalu setiap ada perayaan kita selalu setiap ada sebuah seminar, acara-acara formal, selalu menyanyikan Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Bukan Indonesia Sumatera, bukan Indonesia Jawa, bukan Indonesia Kalimantan, bukan Indonesia Sulawesi. Indonesia Raya. Coba baitnya Indonesia Raya kita baca. Itu mazhabnya Indonesia. Itu mazhabnya kita. Yang jelas kan kita ini tidak bugil. Yang jelas kita tidak menabrak norma-norma banyak. Kita kan cuma melihat inspirasi dari budaya-budaya kita semua. Itu. Ini penting saya sampaikan kepada teman-teman karena teman-teman mahasiswa ini sudah dewasa semua dan ini adalah kelas refleksi. Maka saya izinkan menjelaskan dalam perspektif saya. Jadi kalau ditanya apa yang sudah Pak David menjadikan sebuah inspiratif sehingga Pak David punya semangat, inilah. Jadi ketika Pak Jokowi, saya undang, Bu Tias kemarin sudah ditampilkan ya Pak Jokowi yang datang ke Jember oleh Iwan? Sudah Oh, Pak. sudah. Oke. Apa yang dikatakan Pak Jokowi? Indonesia, Jember adalah kota karnaval dunia. Tahu yang ngundang siapa? Maaf sekali. Kita itu ngundang itu berdasarkan surat yang ditandatangani Mas Dinan Faris dengan saya. Saya antar sendiri ke Sekretariat Negara. Saya datang ke sini, ini saksinya saya loh ya. Jadi saya tidak didampingi oleh Ibu Bupati, tidak didampingi oleh Kepala Dinas Pariwisata. Tidak. Saya datang ke Sekretariat Negara di Jalan Merdeka Barat di belakang. Saya ketemu
Pak, saya ngundang ini. Di Deputi Bagian Kebudayaan. Saya tunggu, Pak. Diproses, langsung saya tektokan sama Mas Gibran. Bagaimana Mas ini, oke disampaikan seperti ini, langsung muncul staf khususnya Presiden langsung datang. Maka hadirlah di 2017. Dia menjadi seorang presiden waktu itu. Periode pertama. Itulah yang membuat saya semakin bahagia dan semakin yakin apa yang saya lakukan ini adalah on the track. Tidak menyalahi aturan-aturan yang ada. Kalau ada masukan, janganlah Cinta Laura harus pakai pakai span atau pakai legging supaya tidak kelihatan. Ini oke. Itu kan koreksi yang harus kita terima. Saya yakin lah itu kan sudah viral kan 2019 kemarin, kontroversinya itu kemana-mana. Tapi kalau teman-teman tahu di Kalimantan itu seperti apa suku Hudok ya, akan memahami iya ya. Kan kita dicoba untuk menginspirasi itu atau bicara Papua dengan kotekanya misalnya. Itu kan ini, tapi kita juga paham untuk menghargai yang lain juga oke kita hargai. Nah, seperti itulah rekan-rekan. Jadi melihat Indonesia, kita nggak boleh sakit hati ketika orang itu langsung membypass dengan head speed-nya dan sebagainya. Sakit memang. Tetapi bagi saya ya, keikhlasan itu adalah menerima kekurangan kita. Keikhlasan itu adalah menerima hujatan-hujatan itu dengan ikhlas. Kalau nggak ikhlas, langsung saya balik itu organisasi yang sekarang dibubarkan tuh. Kamu untuk Indonesia sudah berbuat apa? Kan cuma bisa berbuat onar. Kan begitu saya. Kalau saya mau ngomong begitu, kan tersinggung. Tapi saya kan nggak mau seperti itu, ya sudahlah. Ya, saya terima. Anda browsing aja ke googling, siapa itu yang mendebatkan kita? Akan kelihatan orangnya. Siapa organisasinya. Tapi kan saya nggak mau bertengkar. Ya sudah terima. Saya terima, mohon maaf. Saya ngomong mohon maaf itu. Mohon maaf, saya tidak mengulangi lagi. Tapi jangan semena-mena saya dibubarkan. Karena apa yang saya lakukan ini bukan untuk mencederai dari semua sisi. Saya yang bangun ini adalah bagaimana kita membangun Indonesia. Bukan mencederai satu sisi. Kalau mencederai satu sisi, Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika. Tapi ketika itu menjadikan masukan, saya terima. Gitulah. Ada yang lagi nih tanyakan. Seru nggak ya refleksi malam ini nih? Halo. Seru ya? Wah. Seru, Pak. Saya, Pak. Oke, silakan. Kalau saya tidak akan bertanya. Saya hanya akan menyampaikan. Dari mana ini, Mama Sa ini? Iya, Pak. Saya dari Universitas Negeri Makassar, tetapi asal daerah saya dari Mamasa, Sulawesi Barat. Oke. Salam Makassar, Losari, Pantai Terindah. Iya, Pak. Salam. Ya, sebelumnya saya mohon maaf jika jaringan saya agak bermasalah. Silakan. Iya, saya di sini tidak akan bertanya, tetapi saya lebih kepada refleksi pribadi saya mengenai ketika saya telah mengikuti kegiatan dalam modul Nusantara ini, dan sampai pada malam hari ini, saya kayak kalau berbicara tentang Nusantara itu saya sering terharu, dan terkhusus kalau malam ini saya mendapat semacam perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Saya sangat terkesan. Awalnya saya ini tidak begitu mengetahui tentang kegiatan Jember Fashion Carnaval, tetapi dalam modul Nusantara ini saya kemudian mengenal apa itu JFC, dan pada saat kelas-kelas modul Nusantara yang sebelumnya, saya jadi mengerti seperti apa itu JFC, dan pada malam hari ini saya mengerti bahwa yang ada di dalam JFC itu sangat luar biasa. Dia mampu menumbuhkan yang seharusnya tumbuh di dalam jiwa seorang generasi penerus Indonesia.
kita diberikan motivasi untuk bagaimana kita harus memiliki keikhlasan untuk membangun negeri kita. Kita jangan hanya menuntut apa yang akan diberikan pemerintah kepada kita, apa yang negara tuntut kepada kita, yang hak yang akan kita terima, tetapi pertanyaan yang sebenarnya adalah apa yang sudah kita berikan kepada negeri kita. Saya sangat terkesan dengan terkhusus dengan orang-orang yang bekerja atau mengabdikan diri di dalam Jember Fashion Carnival ini, di mana mereka itu mampu memegang teguh prinsip yang mereka punya. Menjadi seorang volunteer bagi saya itu adalah satu tantangan besar. Jika kita tahu di dalam kehidupan saat ini, banyak orang-orang yang mereka biasa memanfaatkan suatu event itu untuk kepentingan mereka, supaya mereka mendapatkan manfaat untuk diri mereka sendiri, untuk kepentingan golongan, untuk kepentingan diri sendiri. Tapi saya melihat di GFC ini bagaimana mereka benar-benar mau memperkenalkan kepada dunia bahwa kami Indonesia ini kaya akan kebudayaan, kaya akan sumber daya yang ada di Indonesia ini. Jadi saya sangat terharu, saya sangat terkesan dengan orang-orang yang mengabdikan diri di dalam Jember Fashion Carnival ini, sekaligus menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi saya bahwa bagaimana saya juga harus bisa dengan melihat orang-orang yang berada di mengabdikan diri di GFC itu, saya juga harus bisa menjadikan mereka sebagai contoh dalam kehidupan saya, sehingga kehidupan kebudayaan yang potensi kebudayaan yang ada di daerah saya itu juga bisa suatu saat bisa saya bagaimana saya mengabdikan diri untuk mengelola itu, kemudian ya saya kembalikan. Oke, Bu Tias mau dibantu ya? Saya ini ngalami cek semua ini apa? Gangguan sinyal, Pak. Iya, punya saya yang nggak gangguan ya. Ya mungkin. Tapi tadi Martin juga ada beberapa waktu yang memang sinyalnya agak jelek. Jadi intinya begini, Pak David, Martin itu terharu ya. Jadi Martin Elviana ini memang kebetulan dari Universitas Makassar, dari prodi seni tari, drama dan musik, Pak. Jadi memang saya rasa ngena ya Martin. Jadi dia itu sampai nangis, Pak David, terharu. Ternyata banyak orang itu memanfaatkan event-event besar itu hanya sekedar pencitraan. Mereka tidak pernah tahu bagaimana Pak David dan tim di GFC itu dari dasar, dari awal membentuk GFC. Jadi dari situ Martin tuh mungkin bisa menginspirasi dia untuk mungkin membuat karnaval serupa atau hal-hal yang dia juga mengalami, bahwa tidak banyak orang yang mendukungnya ketika dia ingin berkarya. Ya, kira-kira seperti itu ya Martin ya. Dan di modul Nusantara inilah dia benar-benar tahu dari kesaksian Pak David sendiri, selaku bisa kita sebut foundernya GFC ya, bahwa untuk membangun sesuatu yang besar itu dibutuhkan tidak hanya air mata, tapi darah kita itu juga tertatih-tatih untuk bisa membangun sesuatu yang besar itu. Siapa yang tidak kenal GFC sekarang? Bahkan dia sudah diakui menjadi 7 di antara karnaval terbaik di dunia. Luar biasa. Itu ya Martin ya. Waduh sampai nangis itu Pak David. Iya, Bu. Nanti kalau ke Jember dan kita punya kesempatan untuk luring, insya Allah nanti kita punya. Makanya teman-teman segera vaksin ya. Yang belum nanti kita akan menghadirkan atau ngopi bareng dengan Pak David, Pak Iwan, dan teman-teman yang ada di GFC. Semoga bisa begitu ya Pak David. Ya. Halo Pak David. Ya, saya mendengar. Saya memang off cam karena untuk memperkuat sinyal ini.
Nggih, silakan Pak Kelihatannya di David. Monggo. Sinyal kita ini tidak stabil ya, khususnya yang saya juga ini, karena bolak-balik saya itu restart kembali. Mohon maaf nih, sinyal saya malah yang sekarang ini ya. Kira-kira seperti itu. Ya, Bu Tias ya. Sinyal saya agak trouble ya. Enggak Pak David, kalau tadi memang jenengan mute, jadi suaranya enggak keluar. Sekarang sudah dibuka lagi dan saya mohon maaf ya agak berisik karena tetangga itu ada musik-musikan kayaknya, sepertinya seperti itu. Jelas Pak David, Ya. silakan monggo bisa dilanjutkan. Terima kasih, semangat, fire. Ya, ya. Tolong dicek ya sinyal saya, suara saya, kalau memang kurang jelas kita ini, karena memang di refleksi ini ada banyak titik-titik tekan kami yang memang harus saya tekankan supaya nanti ini benar-benar kita itu konferensi melihat sebuah refleksi. Artinya bagaimana kita itu di modul Nusantara ini ada orientasi yang memperkuat kita. Jadi memperkuat kita ini anak-anak muda, generasi muda, mahasiswa di seluruh Indonesia itu bergandengan tangan ini untuk saling hati kita sebagai seorang Indonesianis. Ini barangkali yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Sinyalku gak iso. Jadi itu ya. Jadi sekali lagi harapan saya di kelas Nusantara ini saya sebenarnya ingin menjelaskan lebih lanjut. Jadi dengan situasi ya sinyal yang nggak stabil ini, kami mohon maaf karena ada beberapa hal yang ada titik tekan yang ingin saya sampaikan, karena banyak kepentingan kami di dalam kelas Nusantara ini, teman-teman yang ada di Sumatera, Kalimantan, Makassar itu menjadi satu kekuatan utuh ya untuk membangun yang namanya budaya Indonesia. Itu bagian diplomasi kita pada kegiatan yang ada di luar negeri. Itu harapan saya. Itu bisa didengar ya Bu Tias? Mohon maaf ini. Bisa Pak David, sangat baik, suaranya ya. sangat jelas. Oke, monggo lanjut. Oke, saya off cam aja dulu. Nah, ini saya coba share screen ya. Saya ingin menunjukkan lain pada sisi dampak dari ekonominya. Ini kan ekonomi tidak saya sentuh tadi dari sisi UMKM-nya. Oke. Oke, sebentar. Saya cari dulu materinya. Jadi dengan off cam ini harapannya sinyal akan stabil, tidak kayak tadi. Ya, oke. Sekarang off cam. Oke. Kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke. Oke. Tadi sudah saya sempat singgung. Apakah ini tidak ada kontroversi ketika ada pedagang kaki lima berjualan di situ di runway itu? Kontroversinya adalah, ini bicara kontroversi, toko-toko yang di belakangnya pedagang kaki lima itu pada protes semua. Gara-gara JFC jualan toko saya nggak laku. Ada toko emas protes. Biasanya saya itu kalau di luar ada JFC itu toko emas saya laris. Begitu ada JFC, ketutupan banyak orang, ketutupan pedagang kaki lima, akhirnya toko saya nggak laris. Padahal itu saya ngomong, bisa nggak 365 hari, saya minta 2 hari lah untuk mensedekahkan waktunya, rezekinya untuk orang-orang lain. Pedagang kaki lima yang ingin berjualan, ingin menikmati tontonan ini dan merasakan kedatangan wisatawan-wisatawan yang datang dari Indonesia datang ke Jember. Saya minta 2 hari aja dari 365 hari.